MPMB1A 022418. Baiklah, di sini saya mempunyai buku Kejahatan Mayantara yang dibuat oleh Dr. Abdul Wahid SHMH dan Muhammad Labib SH dengan penerbitan Revika Aditama. Baiklah, di sini saya mengambil buku ini agar untuk memenuhi persyaratan tugas dari dosen saya. Di sini ada nama saya Zaskia Audelia dengan MPMB1A 022418. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan materi yang saya ambil. Baiklah, saya mengambil bab 1 dan bab 2. Bab 1 materi tentang globalisasi teknologi dan globalisasi kejahatan, yang dimana berisi perkembangan kejahatan di era globalisasi informasi. Lalu ada juga materi tentang kejahatan sebagai bagian dari dampak teknologi. Lalu selanjutnya dari bab 1 yang berisi globalisasi kejahatan tentang bagi Indonesia. Bab 2 di sini saya mengambil tentang materi eksistensi kejahatan Mayantara yang berisi tentang pengertian internet dan sejarah dunia cybercrime. Lalu ada juga berisi pengertian teknologi dan kejahatan Mayantara, cybercrime, dan teori-teori teknologinya. Lalu ada juga yang berisi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan Mayantara. Baik, berikut materi yang saya tampilkan. Bab 1 yaitu globalisasi teknologi dan kejahatan. Globalisasi teknologi telah mempercepat hubungan antara bangsa melalui kemajuan informasi, komunikasi, dan transportasi. Namun, perkembangan ini tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang melampaui batas negara. Kehadiran negara-negara yang kuat menguasai teknologi, media, dan pasar global membuat bangsa lain rentan dijadikan konsumen serta sasaran pengaruh budaya, ekonomi, dan informasi. Akibatnya globalisasi menjadi pandangan bermata dua yang menghubungkan dunia sekaligus membuka peluang bagi terjadinya kejahatan global. A. Perkembangan kejahatan di era globalisasi. Yang pertama yaitu globalisasi melahirkan rumah baru. Globalisasi yang munculnya sejak awal abad ke-20 didorong oleh revolusi, transportasi, dan elektronika, memperluas dan mempercepat pandangan antara bangsa, serta menyebarkan gagasan-gagasan modern, seperti kapitalisme. Perusahaan multimedia kini berkompetisi ketat di pasar global. Namun proses integrasi ini juga menciptakan rumah baru bagi pelaku kejahatan yang memungkinkan terjadinya globalisasi kejahatan lintas batas, seiring dengan menggugatnya globalisasi ekonomi yang baru. Lanjut, yaitu penjelasan poin pertama ini menjelaskan bahwa globalisasi hari ini adalah hasil dari revolusi teknologi yang cepat di bidang transportasi dan elektronika. Proses ini berhasil membuat dunia seolah tanpa batas dan memperluaskan perdagangan dan menyebarkan sistem-sistem ekonomi yang modern seperti kapitalisme ke seluruh penjuru. Kita melihat dampaknya pada bagaimana perusahaan besar misalnya di industri multimedia kini bersaing di tingkat global. Yang kedua yaitu informasi sebagai komoditi. Di era globalisasi, informasi telah menjadi komoditi utama, bukan sekedar pelengkapnya yang diperlukan untuk daya saing perbuatan kekuasaan. Negara berkembang harus mampu mengendalikan sumber daya yang viral ini, termasuk harga komoditi dan informasi. Secara teoritis, globalisasi bertujuan menciptakan interdependensi, tetapi dalam praktik cenderung memutuskan kapitalisme pada negara ini versus negara plasma. Kemajuan teknologi informasi adalah kunci yang membuka batas geografis, memaksa semua negara untuk menyikapi dunia baru yang integrasi ini. Lanjut, poin kedua ini menekankan bahwa informasi adalah utama di era globalisasi menjadi penuntut daya saing. Globalisasi didorong oleh TI memang menciptakan global village, di mana batas geografis ini hilang dan komunikasi sangat mudah. Namun proses ini juga menciptakan kepentingan antar negara inti yang menguasai modal dan negara plasma yang lemah. Yang ketiga yaitu kejahatan sebagai harga globalisasi. Globalisasi menciptakan dunia tanpa batas yang memicu keunggulan kompetitif dan mobilitas faktor lintas benua, tetapi juga membangkitkan reaksi balik seperti gerakan daerah. Kejahatan adalah konsekuensi yang tidak dihindarkan dari globalisasi, harga globalisasi, baik yang dampaknya langsung maupun jangka panjang. Kejahatan bukan hanya masalah antropologis, tetapi gejala sosiologis dari lingkungan yang mendukung lingkungan jagat maya dan jagat global. Kejahatan ini kini dilakukan secara profesional dan semakin canggih, merusak tatanan sosial dan geografis.
Poin ini menegaskan kembali bahwa kejahatan adalah harga yang harus kita bayar atas globalisasi. Meskipun kini kita menikmati dunia tanpa batas dan keunggulan kompetitif, proses ini memicu perlawanan, yaitu upaya mempertahankan identitas lokal atau suku di tengah arusnya global yang masif. Secara mendasar, kejahatan di era ini tidak lagi dilihat hanya sebagai masalah individu, tetapi sebagai gejala sosiologis yang dipicu oleh lingkungan global termasuk jagat maya yang kondusif, lingkungan yang buruk, dan pergaulan yang menyimpang. B. Kejahatan sebagai bagian dari dampak teknologi. Yang pertama, teknologi dan globalisasi. Teknologi pada dasarnya bersifat netral, tidak baik maupun tidak jahat. Masalah terletak pada penerapan seperti metafora, kegagalan Titanic. Dewasa ini dunia didominasikan oleh predikat global dan teknologi menjadi sebuah desa sejagat atau global village. Namun, kemudahan ini memunculkan kekhawatiran karena hegemoni negara adikuasa dalam ekonomi dan ekspansi ideologi. Hal ini menciptakan ketergantungan antara bangsa dan memfasilitaskan penggunaan teknologi, satelit dan internet untuk kegiatan negatif, bahkan terorisme dan keunggulan mafia. Lanjut, penjelasan poin ini dimulai dengan premisi penting. Teknologi itu sendiri netral, ia tidak baik dan tidak pula jahat. Masalah utama terletak pada penggunaan teknologi oleh manusia. Mengintip metafora Titanic, kesalahannya bukan pada kapal tetapi pada secara penggunaannya. Saat ini kita hidup dalam desa sejagat atau global village, di mana setiap aspek kehidupan didominasikan oleh kata global. Namun, dibalik oleh kenyamanan ini, ada kekhawatiran besar. Tetapi teknologi ini dan globalisasi telah memfasilitaskan mengenai negara adikuasa yang melakukan ekspansi ekonomi atau apa yang disebut neo-imperialisme dengan berkedok ekonomi tanpa batas. 2. Dilema menjatuhkan pilihan. Teknologi yang berasal dari kata teknikos, kesenian atau keterampilan, pada dasarnya adalah ilmu aplikasi dari pengetahuan dalam perkembangannya. Teknologi berfungsi sebagai perpanjang tubuh manusia, misalnya mesin ketik memperpanjang tangan, telepon memperpanjang suara, sehingga manusia semakin menikmati kemudahan. Namun teknologis ini selalu bersifat ganda. Ia dapat digunakan untuk tujuan baik dan sekaligus jahat. Contohnya, teknologi nuklir dapat menyediakan energi bersih tetapi juga menjadi senjata pemusnahan massal. Satelit dapat digunakan untuk menavigasi dan monitor lingkungan, tetapi juga untuk tujuan militer atau peperangan geografis. Lanjut, poin kedua itu membahas dilema fundamental teknologi. Secara definisi, teknologi adalah ilmu aplikasi yang bertujuan mempermudah pekerjaan kita di masa lalu. Kita melihat bagaimana mesin ketik ini memperpanjang tangan kita atau telepon memperpanjang suara kita. Teknologi selalu berfungsi sebagai perpanjang tubuh manusia, membuat hidup semakin efisien dan nyaman. Namun, ini dilemanya adalah teknologi bersifat ganda. Ia dapat membawa manfaat luar biasa, tetapi juga malapetaka. Ambil contoh teknologi nuklir. Ia bisa menjadi sumber energi yang bersih, tetapi juga menciptakan bom yang daya rusaknya tak terbayangkan. Satelit di ruang angkasa dapat membantu kita memantau cuaca dan lingkungan, tetapi juga digunakan untuk tujuan militer dan peperangan. Yang ketiga, teknologi perubahan dan kejahatan. Teknologi adalah alat perubahan yang sangat berpengaruh dan tidak bisa dihindari, menyebabkan masyarakat ini menjadi sangat tergantung padanya. Sisi negatif dari perubahan teknologi ini adalah menciptakan implikasi sosial, gugatan etnis atau risiko baru, menciptakan kejahatan era modern yang serta dengan perkembangan masyarakat. Kekuatan teknologi saat ini didorong oleh kapitalis global dan ambisi negara adikuasa seperti AS untuk membangun rezim global melalui kontrolnya informasi dan ideologi. Akibatnya banyak bangsa terperangkap dalam jebakan eksperimen gaya hidup modern, bahkan melakukan tindakan kriminal yang dimudahkan oleh teknologi canggih seperti senjata
bioteknologi atau ethnic cleansing. C. Globalisasi kejahatan tantangan bagi Indonesia. Modernitas dan kemajuan teknologi telekomunikasi dan komputer telah membawa janji-janji kemudahan dan konvergensi antara ilmu pengetahuan, media, dan teknologi. Hasilnya adalah internet yang menciptakan sesuatu yang sama sekali baru bagi umat manusia, membuka interaksi lintas batas teritorial dan menghasilkan aktivitas baru seperti e-komersi dan e-banking, e-government, dan e-learning. Namun kemajuan ini memiliki dampak negatif, melahirkan kejahatan era modern seperti cybercrime yang mencakup penipuan kartu kredit, phishing, hingga terorisme yang pertumbuhannya serta dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Bab kedua yaitu eksistensi kejahatan mayantara. A. Sejarah internet dan perkembangan dunia maya cyberspace. Yang pertama yaitu pengertian internet dari cyberspace. Internet mendefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, dan organisasi maupun perorangan. Pengertian ini mencakup jaringan lokal LAN dan luas WAN. Pengadilan AS mendefinisikannya sebagai jaringan internasional dari komputer yang saling berhubungan. Internet telah menciptakan realitas baru bagi manusia yaitu cyberspace, dunia maya atau ruang imajiner yang secara fundamental berbeda dari dunia nyata. Lanjut, internet mendefinisikan sebagai jaringan global yang menghubungkan segala macam entitas, akademik dan pemerintah, bisnis hingga individu. Ini mencakup jaringan lokal maupun yang sangat luas dan secara efektivitas menghilangkan batas geografis. Internet menciptakan sesuatu yang baru bagi manusia yaitu dunia maya atau cyberspace. Cyberspace bukanlah ruang fisik, melainkan ruang imajiner atau virtual di mana aktivitas dapat dilakukan tanpa dibatasi jarak. Di alam baru ini, transaksi bisnis, interaksi sosial, bahkan aktivitas yang tidak memungkinkan dilakukan di dunia nyata karena terpisah kilometer kini terjadi seketika di hadapan kita. Kedua yaitu sejarah singkat internet. Sejarah perkembangan teknologi telekomunikasi khususnya internet merupakan perpaduan antara teknologi komunikasi dan komputer. Inti dari internet adalah jaringan komputer network system yang menghubungkan banyak terminal komputer melalui sistem komunikasi elektronis. Jaringan ini dimulai dari skala lokal atau local area network atau LAN, diperluaskan ke area yang lebih besar yaitu wide area network atau WAN, dan akhirnya menghubungkan WAN antar benua menjadi internet. Sejarah perkembangan internet tidak dapat dilepaskan dari peran Uni Soviet atau UUSSR dan Amerika Serikat sejak era Perang Dunia Kedua yang awalnya didasarkan pada kebutuhan militer dan pertahanan. Untuk memahami struktur dunia maya, kita perlu menegakkan sebentar ke sejarah singkat internet. Internet pada dasarnya adalah hasil perpaduan dua teknologi utama, teknologi komunikasi dan teknologi komputer. Ini yang kita sebut sebagai konvergensi teknologi. Konvergensi ini menghasilkan jaringan komputer, yaitu sistem yang menghubungkan banyak komputer melalui media komunikasi seperti kabel, serta optik atau satelit. Jaringan ini dibangun secara berhadapan, dimulai dari skala kecil LAN di kantor atau gedung, diperluaskan menjadi WAN untuk menghubungkan kota atau negara, dan akhirnya jaringan WAN ini antar negara ini adalah yang kita kenal sebagai internet. B. Aspek-aspek kriminologi kejahatan mayantara cybercrime. Pengertian kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang memiliki sejarah panjang dan tidak terlepas dari pandangan berbagai ahli. Secara umum, kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki dan sebab-sebab kejahatan, serta gejala-gejala kejahatan dalam arti luas termasuk kemiskinan atau penggelandangan dan alkoholisme. Intinya kriminologi adalah ilmu interdisipliner yang mempelajari semua hal yang berkaitan dengan masalah kejahatan termasuk pelaku, korban, dan lingkungan. Studi ini fokus pada bagaimana kejahatan sebagai gejala sosial terkait dengan perilaku
menyimpang yang mengganggu tantanan masyarakat. Lanjut, untuk menganalisis cybercrime ini kita perlu memahami ilmu dasarnya, yaitu kriminologi. Kriminologi bukan hanya sekadar ilmu tentang kriminalitas, melainkan ilmu interdisipliner yang mempelajari sebab-sebab dan gejala-gejala kejahatan. Dalam arti seluas-luasnya, ilmu ini mudah ada sejak lama dan memiliki banyak mazhab atau pandangan, namun intinya tetap sama. Kriminologi mengkaji semua hal yang berhubungan dengan kejahatan, mulai dari faktor fisik, sosial, dan antropologis yang mempengaruhi pelaku, hingga bagaimana kejahatan ini sebagai gejala sosial merusak tantanan masyarakat. Fokusnya adalah memahami perilaku menyimpang dan menghubungnya dengan hukum. Lanjut, yaitu pengertian kejahatan. Secara empiris, kejahatan dilihat dari dua perspektif, yuridis dan sosiologis. Dari perspektif yuridis, staf barefet tidak pidana. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana negara. B. Simanjuntak. Sementara dari perspektif sosiologis atau sosiologis kriminologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis dianggap merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila yang mengancam keselamatan warga. Kartini Kortono, Van Balmen merumuskan kejahatan sebagai perebut dari tindak susila yang merugikan dan menimbulkan ketidaktenangan dalam masyarakat. Lanjut, yaitu teori-teori kriminologi. Kejahatan dijelaskan melalui berbagai teori kriminologi yang beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Dua teori utama yang relevan adalah yang pertama, yaitu teori anomie. Kejahatan timbul dari kondisi anomia, ketidakadaan atau keruntuhan norma yang terjadinya akibat perubahan sosial yang terlalu cepat, misalnya deregulasi. Yang kedua, yaitu teori biososiologis. Kejahatan dipandang sebagai hasil perpaduan faktor internet, manusia, dan lingkungan sosial. 3. Pengertian kejahatan mayantara cybercrime. Kejahatan mayantara cybercrime timbul karena internet membuka peluang dari tindakan-tindakan antisosial yang sebelumnya tidak terpikirkan. Cybercrime mendefinisikan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet atau sistem komputer. Secara luas, cybercrime adalah setiap perbuatan ilegal yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk melakukan investigasi atau penuntutan US Department of Justice. Ia juga dapat berarti diperlakukan yang tidak etis, ilegal, atau tidak berwenang, permoroskan transmisi data. Kejahatan ini memiliki karakteristik berbeda karena dilakukan di dunia maya, bersifat lintas batas, dan modusnya sangat canggih dan beragama: penipuan, hacking, terorisme, dan lain-lain. C. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Yang pertama, yaitu aspek-aspek hukum pidana. Hukum pidana memiliki dua fungsi. Fungsi mengesahkan legitimasi yang menyediakan dasar pembentukan perundang-undangan, dan fungsi mengatur ekspilatif yang memberikan ikhtisar normatif dari sistem tersebut. Hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara lain. Di dalamnya terdapat asas-asas bersifat normatif dan filosofis yang berfungsi sebagai pedoman guideline bagi pembentuk undang-undang. Asas hukum pidana dibedakan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus, misalnya hukum pidana. 2. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Kebijakan hukum pidana penal polisi didefinisikan sebagai seni untuk merumuskan pengeraturan hukum pidana yang positif demi tercapainya tujuan yang sah. Lebih baik, kebijakan penanggulangan kejahatan harus terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan masyarakat. Kebijakan ini mencakup 3 hal esensial. Yang pertama, yaitu penentuan perbuatan yang dapat dicegah. Yang kedua, yaitu apa yang dapat diperbuat untuk mencegahnya. Yang ketiga, yaitu menyidik, penuntutan, dan pelaksanaan pidana. Lanjut, yaitu penjelasan dalam hukum pidana. Kita mengenal berbagai asas hukum yang menjadi pondasi. Asas yang paling mendasar adalah asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dipidana kecuali diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.
ini adalah jaminan bagi warga negara. Asas legalitas ini juga dapat berhubungan dengan asas lain yang berlaku seperti asas teritorial berlaku di wilayah RI, yang asas universal dapat diberlakunya untuk perbuatan yang merugikan keselamatan internasional. Hukum pidana yang dapat berlaku hari ini, khususnya KUHP, adalah produk sejarah. Pertanyaannya, apakah perangkat hukum lama ini mampu menjerat pelaku cybercrime yang beroperasi di dunia tanpa batas dengan modus yang canggih? Baiklah, sekian dari video saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1 yaitu globalisasi, teknologi, dan kejahatan. Globalisasi teknologi telah mempercepat hubungan antara bangsa melalui kemajuan informasi, komunikasi, dan transportasi. Namun, perkembangan ini tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang melampaui batas negara. Kehadiran negara-negara yang kuat menguasai teknologi, media, dan pasar global membuat bangsa lain rentan dijadikan konsumen serta sasaran pengaruh budaya, ekonomi, dan informasi. Akibatnya globalisasi menjadi pandangan bermata dua yang menghubungkan dunia sekaligus membuka peluang bagi terjadinya kejahatan global. A. Perkembangan kejahatan di era globalisasi. Yang pertama yaitu globalisasi melahirkan rumah baru. Globalisasi yang munculnya sejak awal abad ke-20 didorong oleh revolusi, transportasi, dan elektronika, memperluas dan mempercepat pandangan antara bangsa, serta menyebarkan gagasan-gagasan modern, seperti kapitalisme. Perusahaan multimedia kini berkompetisi ketat di pasar global. Namun proses integrasi ini juga menciptakan rumah baru bagi pelaku kejahatan yang memungkinkan terjadinya globalisasi kejahatan lintas batas, seiring dengan menggugatnya globalisasi ekonomi yang baru. Lanjut, yaitu penjelasan poin pertama ini menjelaskan bahwa globalisasi hari ini adalah hasil dari revolusi teknologi yang cepat di bidang transportasi dan elektronika. Proses ini berhasil membuat dunia seolah tanpa batas dan memperluaskan perdagangan dan menyebarkan sistem-sistem ekonomi yang modern seperti kapitalisme ke seluruh penjuru. Kita melihat dampaknya pada bagaimana perusahaan besar misalnya di industri multimedia kini bersaing di tingkat global. Yang kedua yaitu informasi sebagai komoditi. Di era globalisasi, informasi telah menjadi komoditi utama, bukan sekedar pelengkapnya yang diperlukan untuk daya saing perbuatan kekuasaan. Negara berkembang harus mampu mengendalikan sumber daya yang viral ini, termasuk harga komoditi dan informasi. Secara teoritis, globalisasi bertujuan menciptakan interdependensi, tetapi dalam praktik cenderung memutuskan kapitalisme pada negara ini versus negara plasma. Kemajuan teknologi informasi adalah kunci yang membuka batas geografis, memaksa semua negara untuk menyikapi dunia baru yang integrasi ini. Lanjut, poin kedua ini menekankan bahwa informasi adalah utama di era globalisasi menjadi penuntut daya saing. Globalisasi didorong oleh TI memang menciptakan global village, di mana batas geografis ini hilang dan komunikasi sangat mudah. Namun proses ini juga menciptakan kepentingan antar negara inti yang menguasai modal dan negara plasma yang lemah. Yang ketiga yaitu kejahatan sebagai harga globalisasi. Globalisasi menciptakan dunia tanpa batas yang memicu keunggulan kompetitif dan mobilitas faktor lintas benua, tetapi juga membangkitkan reaksi balik seperti gerakan daerah. Kejahatan adalah konsekuensi yang tidak dihindarkan dari globalisasi, harga globalisasi, baik yang dampaknya langsung maupun jangka panjang. Kejahatan bukan hanya masalah antropologis, tetapi gejala sosiologis dari lingkungan yang mendukung lingkungan jagat maya dan jagat global. Kejahatan ini kini dilakukan secara profesional dan semakin canggih, merusak tantangan sosial dan geografis. Poin ini menegaskan kembali bahwa kejahatan adalah harga yang harus kita bayar atas globalisasi. Meskipun kini kita menikmati dunia tanpa batas dan keunggulan kompetitif, proses ini memicu perlawanan, yaitu upaya mempertahankan identitas lokal atau suku di tengah arusnya global yang masif. Secara mendasar, kejahatan di era ini tidak lagi dilihat hanya sebagai masalah individu, tetapi sebagai gejala sosiologis yang dipicu oleh lingkungan global termasuk jagat maya yang kondusif, lingkungan yang buruk, dan
pergaulan yang menyimpang. B. Kejahatan sebagai bagian dari dampak teknologi. Yang pertama, teknologi dan globalisasi. Teknologi pada dasarnya bersifat netral, tidak baik maupun tidak jahat. Masalah terletak pada penerapan seperti metafora, kegagalan Titanic. Dewasa ini dunia didominasikan oleh predikat global dan teknologi menjadi sebuah desa sejagat atau global village. Namun, kemudahan ini memunculkan kekhawatiran karena hegemoni negara adikuasa dalam ekonomi dan ekspansi ideologi. Hal ini menciptakan ketergantungan antara bangsa dan memfasilitaskan penggunaan teknologi, satelit dan internet untuk kegiatan negatif, bahkan terorisme dan keunggulan mafia. Lanjut, penjelasan poin ini dimulai dengan premisi penting teknologi itu sendiri netral, ia tidak baik dan tidak pula jahat. Masalah utama terletak pada penggunaan teknologi oleh manusia. Mengintip metafora Titanic, kesalahannya bukan pada kapal tetapi pada secara penggunaannya. Saat ini kita hidup dalam desa sejagat atau global village, di mana setiap aspek kehidupan didominasikan oleh kata global. Namun dibalik oleh kenyamanan ini ada kekhawatiran besar, tetapi teknologi ini dan globalisasi telah memfasilitaskan mengenai negara adikuasa yang melakukan ekspansi ekonomi atau apa yang disebut neo-imperialisme dengan berkedok ekonomi tanpa batas. 2. Dilema menjatuhkan pilihan. Teknologi yang berasal dari kata teknikos, kesenian atau keterampilan, pada dasarnya adalah ilmu aplikasi dari pengetahuan dalam perkembangannya. Teknologi berfungsi sebagai perpanjang tubuh manusia, misalnya mesin ketik memperpanjang tangan, telepon memperpanjang suara, sehingga manusia semakin menikmati kemudahan. Namun teknologis ini selalu bersifat ganda, ia dapat digunakan untuk tujuan baik dan sekaligus jahat. Contohnya, teknologi nuklir dapat menyediakan energi bersih tetapi juga menjadi senjata pemusnahan massal. Satelit dapat digunakan untuk menavigasi dan monitor lingkungan, tetapi juga untuk tujuan militer atau peperangan geografis. Lanjut, poin kedua itu membahas dilema fundamental teknologi. Secara definisi, teknologi adalah ilmu aplikasi yang bertujuan mempermudah pekerjaan kita di masa lalu. Kita melihat bagaimana mesin ketik ini memperpanjang tangan kita atau telepon memperpanjang suara kita. Teknologi selalu berfungsi sebagai perpanjang tubuh manusia, membuat hidup semakin efisien dan nyaman. Namun, ini dilemanya adalah teknologi bersifat ganda. Ia dapat membawa manfaat luar biasa, tetapi juga malapetaka. Ambil contoh teknologi nuklir. Ia bisa menjadi sumber energi yang bersih, tetapi juga menciptakan bom yang daya rusaknya tak terbayangkan. Satelit di ruang angkasa dapat membantu kita memantau cuaca dan lingkungan, tetapi juga digunakan untuk tujuan militer dan peperangan. Yang ketiga, teknologi perubahan dan kejahatan. Teknologi adalah alat perubahan yang sangat berpengaruh dan tidak bisa dihindari, menyebabkan masyarakat ini menjadi sangat tergantung padanya. Sisi negatif dari perubahan teknologi ini adalah menciptakan implikasi sosial, gugatan etnis atau risiko baru, menciptakan kejahatan era modern yang serta dengan perkembangan masyarakat. Kekuatan teknologi saat ini didorong oleh kapitalis global dan ambisi negara adikuasa seperti AS untuk membangun rezim global melalui kontrolnya informasi dan ideologi. Akibatnya banyak bangsa terperangkap dalam jebakan eksperimen gaya hidup modern, bahkan melakukan tindakan kriminal yang dimudahkan oleh teknologi canggih seperti senjata bioteknologi atau ethnic cleansing. C. Globalisasi kejahatan tantangan bagi Indonesia. Modernitas dan kemajuan teknologi telekomunikasi dan komputer telah membawa janji-janji kemudahan dan konvergensi antara ilmu pengetahuan, media, dan teknologi. Hasilnya adalah internet yang menciptakan sesuatu yang sama sekali baru bagi umat manusia, membuka interaksi lintas batas teritorial dan menghasilkan aktivitas baru seperti e-komersi dan e-banking, e-government, dan
e-learning. Namun kemajuan ini memiliki dampak negatif, melahirkan kejahatan era modern seperti cybercrime yang mencakup penipuan kartu kredit, phishing hingga terorisme yang pertumbuhannya serta dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Bab kedua yaitu eksistensi kejahatan mayantara. Sejarah internet dan perkembangan dunia maya cyberspace. Yang pertama yaitu pengertian internet dari cyberspace. Internet mendefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, dan organisasi maupun perorangan. Pengertian ini mencakup jaringan lokal LAN dan luas WAN. Pengadilan AS mendefinisikannya sebagai jaringan internasional dari komputer yang saling berhubungan. Internet telah menciptakan realitas baru bagi manusia yaitu cyberspace. Dunia maya atau ruang imajiner yang secara fundamental berbeda dari dunia nyata. Lanjut, internet mendefinisikan sebagai jaringan global yang menghubungkan segala macam entitas, akademik dan pemerintah, bisnis hingga individu. Ini mencakup jaringan lokal maupun yang sangat luas dan secara efektivitas menghilangkan batas geografis. Internet menciptakan sesuatu yang baru bagi manusia, yaitu dunia maya atau cyberspace. Cyberspace bukanlah ruang fisik, melainkan ruang imajiner atau virtual, di mana aktivitas dapat dilakukan tanpa dibatasi jarak. Di alam baru ini, transaksi bisnis, interaksi sosial, bahkan aktivitas yang tidak memungkinkan dilakukan di dunia nyata karena terpisah kilometer kini terjadi seketika di hadapan kita. Kedua yaitu sejarah singkat internet. Sejarah perkembangan teknologi telekomunikasi khususnya internet merupakan perpaduan antara teknologi komunikasi dan komputer. Inti dari internet adalah jaringan komputer network system yang menghubungkan banyak terminal komputer melalui sistem komunikasi elektronis. Jaringan ini dimulai dari skala lokal atau local area network atau LAN, diperluaskan ke area yang lebih besar yaitu wide area network atau WAN, dan akhirnya menghubungkan WAN antar benua menjadi internet. Sejarah perkembangan internet tidak dapat dilepaskan dari peran Uni Soviet atau UUSSR dan Amerika Serikat sejak era Perang Dunia Kedua yang awalnya didasarkan pada kebutuhan militer dan pertahanan. Untuk memahami struktur dunia maya, kita perlu menegakkan sebentar ke sejarah singkat internet. Internet pada dasarnya adalah hasil perpaduan dua teknologi utama, teknologi komunikasi dan teknologi komputer. Ini yang kita sebut sebagai konvergensi teknologi. Konvergensi ini menghasilkan jaringan komputer, yaitu sistem yang menghubungkan banyak komputer melalui media komunikasi seperti kabel, serta optik atau satelit. Jaringan ini dibangun secara berhadapan, dimulai dari skala kecil LAN di kantor atau gedung, diperluaskan menjadi WAN untuk menghubungkan kota atau negara, dan akhirnya jaringan WAN ini antar negara ini adalah yang kita kenal sebagai internet. B. Aspek-aspek kriminologi kejahatan mayantara cybercrime. Pengertian kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang memiliki sejarah panjang dan tidak terlepas dari pandangan berbagai ahli. Secara umum, kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki dan sebab-sebab kejahatan, serta gejala-gejala kejahatan dalam arti luas termasuk kemiskinan atau penggelandangan dan alkoholisme. Intinya kriminologi adalah ilmu interdisipliner yang mempelajari semua hal yang berkaitan dengan masalah kejahatan termasuk pelaku, korban, dan lingkungan. Studi ini fokus pada bagaimana kejahatan sebagai gejala sosial terkait dengan perilaku menyimpang yang mengganggu tatanan masyarakat. Lanjut, untuk menganalisis cybercrime ini kita perlu memahami ilmu dasarnya yaitu kriminologi. Kriminologi bukan hanya sekedar ilmu tentang kriminalitas, melainkan ilmu interdisipliner yang mempelajari sebab-sebab dan gejala-gejala kejahatan. Dalam arti seluas-luasnya, ilmu ini mudah ada sejak lama dan memiliki banyak mazhab atau pandangan, namun intinya tetap sama. Kriminologi mengkaji semua hal yang berhubungan dengan kejahatan, mulai dari faktor fisik, sosial, dan antropologis
yang mempengaruhi pelaku, hingga bagaimana kejahatan ini sebagai gejala sosial merusak tantangan masyarakat. Fokusnya adalah memahami perilaku menyimpang dan menghubungnya dengan hukum. Lanjut, yaitu pengertian kejahatan. Secara empiris, kejahatan dilihat dari dua perspektif, yuridis dan sosiologis. Dari perspektif yuridis, staf berefek tidak pidana. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana negara. B. Simanjuntak. Sementara dari perspektif sosiologis atau sosiologis kriminologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis dianggap merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila yang mengancam keselamatan warga. Kartini Kortono, Van Balmen merumuskan kejahatan sebagai perebut dari tindak susila yang merugikan dan menimbulkan ketidaktenangan dalam masyarakat. Lanjut, yaitu teori-teori kriminologi. Kejahatan dijelaskan melalui berbagai teori kriminologi yang beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Dua teori utama yang relevan adalah yang pertama, yaitu teori anomie. Kejahatan timbul dari kondisi anomia, ketidakadaan atau keruntuhan norma yang terjadinya akibat perubahan sosial yang terlalu cepat, misalnya deregulasi. Yang kedua, yaitu teori biososiologis. Kejahatan dipandang sebagai hasil perpaduan faktor internet, manusia, dan lingkungan sosial. 3. Pengertian kejahatan mayantara cybercrime. Kejahatan mayantara cybercrime timbul karena internet membuka peluang dari tindakan-tindakan antisosial yang sebelumnya tidak terpikirkan. Cybercrime mendefinisikan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet atau sistem komputer. Secara luas, cybercrime adalah setiap perbuatan ilegal yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk melakukan investigasi atau penuntutan US Department of Justice. Ia juga dapat berarti diperlakukan yang tidak etis, ilegal, atau tidak berwenang, permoroskan transmisi data. Kejahatan ini memiliki karakteristik berbeda karena dilakukan di dunia maya, bersifat lintas batas, dan modusnya sangat canggih dan beragama: penipuan, hacking, terorisme, dan lain-lain. C. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Yang pertama, yaitu aspek-aspek hukum pidana. Hukum pidana memiliki dua fungsi. Fungsi mengesahkan legitimasi yang menyediakan dasar pembentukan perundang-undangan, dan fungsi mengatur ekspilatif yang memberikan ikhtisar normatif dari sistem tersebut. Hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara lain. Di dalamnya terdapat asas-asas bersifat normatif dan filosofis yang berfungsi sebagai pedoman guideline bagi pembentuk undang-undang. Asas hukum pidana dibedakan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus, misalnya hukum pidana. 2. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Kebijakan hukum pidana penal polisi didefinisikan sebagai seni untuk merumuskan pengaturan hukum pidana yang positif demi tercapainya tujuan yang sah. Lebih baik, kebijakan penanggulangan kejahatan harus terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan masyarakat. Kebijakan ini mencakup 3 hal esensial. Yang pertama, yaitu penentuan perbuatan yang dapat dicegah. Yang kedua, yaitu apa yang dapat diperbuat untuk mencegahnya. Yang ketiga, yaitu menyidik, penuntutan, dan pelaksanaan pidana. Lanjut, yaitu penjelasan dalam hukum pidana. Kita mengenal berbagai asas hukum yang menjadi pondasi. Asas yang paling mendasar adalah asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dipidana kecuali diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Ini adalah jaminan bagi warga negara. Asas legalitas ini juga dapat berhubungan dengan asas lain yang berlaku, seperti asas teritorial berlaku di wilayah RI, yang asas universal dapat diberlakunya untuk perbuatan yang merugikan keselamatan internasional. Hukum pidana yang dapat berlaku hari ini, khususnya KUHP, adalah produk sejarah. Pertanyaannya, apakah perangkat hukum lama ini mampu menjerat pelaku cybercrime yang beroperasi di dunia tanpa batas dengan modus yang canggih? Baiklah, sekian dari video saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.